Hai Dalsar, balik lagi bersama saya Ica di podcast Cakep di Balkon, cakap-cakap di balik mikrofon dari Studio Kominfo STAN Kabupaten Deli Serdang. Kali ini kita akan bahas topik yang penting banget, yaitu peran serta BPBD Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan visi dan misi Bupati Deli Serdang. Kita tahu bersama Bupati Deli Serdang punya visi besar, yaitu mewujudkan Deli Serdang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan. Nah, salah satu bagian penting dari visi ini adalah bagaimana pemerintah daerah termasuk BPBD berperan aktif dalam menjaga lingkungan yang sehat dan menyiapkan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana. Untuk ngobrol lebih dalam soal ini, kita sudah kedatangan narasumber dari BPBD Kabupaten Deli Serdang, Bapak Haji Mukti Ali Harhab SAG MSI selaku Kalaksa BPBD Deli Serdang. Halo Pak. Halo. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Makasih ya Pak udah menyempatkan waktu untuk ada di podcast kita. Oke, sebelum masuk nih Pak ke pembahasan kita, mungkin banyak dari pendengar yang belum tahu ya seberapa besar sebenarnya peran BPBD dalam menyelaraskan programnya dengan arah kebijakan nasional dan daerah. Nah, karena kalau bicara penanggulangan bencana nih Pak, ini nggak bisa jalan sendiri ya kan Pak? Harus ada sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Nah, bisa nggak sih Pak dijelaskan apa saja sih program atau kegiatan BPBD di Deli Serdang yang berkaitan nih dengan Astacita Presiden Republik Indonesia, program Gubernur Sumatera Utara, dan juga program Bupati Deli Serdang nih Pak? Ya, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya, dan ini memang momen yang paling penting karena saat ini kita sedang memasuki musim cuaca ekstrim. Jadi peran BPBD ini memang diharapkan hadirlah di saat-saat sekarang, terutama dalam hidrometeorologi atau hujan, musim hujan. Terkait dengan program BPBD, kalau kita selaraskan dengan programnya Astacita Bapak Presiden Prabowo, itu ada di dalam poin ke-8, yaitu bagaimana menyelaraskan masyarakat dengan alam dan lingkungan serta toleransi umat beragama. Nah, dalam program unggulan Bapak Gubernur Pak Bobi, kita ada di poin 5, yaitu bagaimana menciptakan masyarakat yang tangguh dan juga toleransi beragama. Nah, kalau di misinya Bapak Bupati Pak Dr. Asriruddin Tambunan, kita ada di misi 4, yaitu sehat lingkungannya. Nah, inilah yang menjadi prioritas kita, dan ini kita terjemahkan dalam berbagai program kegiatan yang sudah kita mulai sejak di awal kemarin di Bupati dilantik menjadi Bupati. Dan ini akan kita kembangkan terus sampai nanti cita-cita Bupati menjadikan Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan dapat terimplementasikan. Oke. Berarti ini ya Pak, banyak juga sinergi lintas programnya ya Pak ya? Nggak cuma dari kabupaten ya Pak, pusat, provinsi, kabupaten gitu ya kan Pak. Nah, kalau kita lihat dari misi sehat lingkungannya nih Pak, kira-kira program apa nih dari BPBD yang paling erat kaitannya dengan misi ini? Mungkin bisa nih Pak diceritain contoh sih Pak, contoh nyata nih kegiatan yang sudah dilakukan untuk menjaga lingkungan dan mengurangi resiko bencana di Deli Serdang. Iya, jadi di BPBD itu ada 3 program unggulan kita. Yang pertama adalah pemberian informasi dan pencegahan terjadinya bencana atau mitigasi. Nah, yang kedua adalah penanggulangan bencana. Lalu yang ketiga adalah rehabilitasi pasca bencana. Nah, hari ini kita lebih fokus kepada 2 hal, meskipun ketiga hal itu sedang kita kerjakan. Misalnya pemberian informasi tentang kebencanaan, kita selalu setiap saat itu menggunakan media sosial kita, baik itu IG dan juga bekerja sama dengan Kominfo 112 ya, untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi bencana. Nah, info-info misalnya kapan angin kencang, kapan musim hujan, kapan petir, kemudian pemberitahuan kepada masyarakat akan terjadi
tanah longsor misalnya, itu selalu kita berikan informasikan kepada masyarakat melalui media sosial. Bahkan tim kita di lapangan juga aktif, punya koordinator wilayah untuk penyebaran informasi. Mudah-mudahan dengan itu masyarakat bisa lebih siaga terhadap informasi yang itu ya Pak. Dari informasi mereka udah siap siaga ya. Nah yang kedua dalam hal mitigasi kebencanaan kita banyak menghimbau kepada pemerintah kecamatan, desa, kemudian potensi SDM bencana kita, kemudian masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kenapa? Karena salah satu penyebab bencana itu disebabkan oleh kerusakan alam, kemudian ulah kita sebagai manusia yang tidak menghargai alam, sehingga terjadi banjir misalnya, terjadi kebakaran misalnya. Itu semua ya ada yang langsung dari alam atau Tuhan, ada juga yang disebabkan oleh non alam kita. Jadi dalam rangka itu kita aktif sekarang melaksanakan kegiatan susur sungai namanya. Jadi susur ini branding kita nih, susur sungai ini membersihkan aliran sungai dan saluran air. Nah, mana yang kita terima informasi dari masyarakat, misalnya daerah ini ada sering terjadi banjir tahunan langganan. Nah, kita cek lokasi, kemudian kita tangani secara manual ke tangan tim TRC kita. Bahkan saya ini baru nyampe nih. Iya Pak. Baru nyampe kira-kira setengah jam yang lalu dari Patumba. Namanya Si Batuan ya. Ada apa tuh Pak di sana tadi? Kita membersihkan aliran sungai yang di sekitar kuburan Cina yang di Marindal itu. Itu selalu terjadi banjir. Alhamdulillah itu sudah kita tangani 1,5 bulan. Jadi setiap hari Rabu dan hari Jumat kita bersihkan. Alhamdulillah sampai sekarang itu tidak lagi terjadi banjir. Itulah yang contoh. Kemudian kemarin ada juga kita di Pagarjati, kemudian di Desa Baru, kemudian di Seputi di Tanjung Merawa. Itulah kita lakukan pencegahan. Itu berarti kan Pak, kalau misalnya untuk kebersihan ini kita nggak bisa mengharapkan pemerintah terus, karena kan itu di lingkungan kita ya Pak. Nah kalau kita bicara soal data ya Pak, selama kurun waktu 5 tahun nih, kurun waktu 5 tahun terakhir ada beberapa jenis bencana yang tercatat terjadi di Kabupaten Deli Serdang, dan dari data itu ada nggak sih Pak kayak misal banjir nih, ini banjir terus, itu bisa dijadikan tren gitu kan, trennya lagi banjir bulan sekian gitu kan Pak. Nah ada nggak sih Pak tren tertentu yang bisa dijadikan dasar untuk program pencegahan ini? Nah di Deli Serdang itu potensi bencana itu ada 13 jenis. 13. Dari 13 jenis itu beberapa saya sebutkan, saya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Pak. Misalnya ada banjir, banjir rob, gempa bumi, kemudian puting beliung, nah kemudian tanah longsor, nah dan lain-lain, masih banyak. Bahkan hidrometeorologi kan. Nah tapi yang sering terjadi di Deli Serdang itu hanya 5. Hanya 5. Nah, yang paling sering terjadi itu adalah angin puting beliung. Angin puting beliung. Jadi untuk tahun ini aja kita sudah terjadi 108 kali angin puting beliung. Nah untuk 5 tahun terakhir 595 kali udah angin puting beliung. Dan ini ada sirkulasinya, ada siklusnya. Pada bulan-bulan tertentu itu akan terjadi. Oh ada Pak, memang ada. Jadi biasanya sih itu terjadi sekitar bulan 2 sampai bulan 8. Itu puting beliung. Dan alurnya sama. Alurnya sama. Dia jadi punya aliran dia. Jadi bukan hanya air saja yang punya aliran. Puting beliung juga ada aliran. Jadi misalnya itu dari Sibolangit, Pancur Batu, Sunggal, Patumba, Tanjung Merawa, Beringin, baru Pantai Labu sampai ke Sergi sana. Nah jadi kalau misalnya daerah-daerah Galang, Meria itu
ada tapi jarang. Nah yang sering itu aliran itu tadi. Itu ya alirannya. Itu yang paling sering terjadi yang terjadi. Belakang ini. Kalau banjir itu tahun ini sudah 13 kali. 13 kali. Jadi yang 5 tahun terakhir sudah 167. Dan itu banjir kita di Deli Serdang itu ada 2 jenis. Pertama ada 3 jenis ya. Pertama banjir bandang. Banjir bandang itu biasanya terjadi di hulu, misalnya daerah Sibolangit. Itu bahkan dulu 2016 terjadi itu sampai meninggal 23 orang yang 2 warna. Nah kemudian tahun lalu ada di Sibolangit juga di Martelu, itu sampai mengakibatkan meninggal 1 orang dan mobil ada hanyut itu. Kemudian banjir biasa itu ada daerah di Patumba, Tanjung Morawa, Percut, Amparan Perak, dan Labuan Deli. Itu lumayan tinggi tuh Pak? Ini ya lumayan. Bahkan kalau ingat Ica, ketika Pilkada 2024 yang lalu, tanggal 27 November itu kan banjir tuh. Iya. Itu Sunggal, itu banjir total. Kemudian ada juga itu ya Pak? Ada ya. Dan itu yang terparah lah, sama dengan 2023 di Sunggal juga. Nah, ini jadi inilah yang rutin kita kita himbau masyarakat lah ya, untuk lebih siaga. Nah kalau banjir rob itu daerah Pantai Labu, Amparan Perak dan Percut pesisir deh ya, pesisir banjir rob. Nah data-data kebencanaan kita ini ini sudah kita lakukan namanya kajian risiko bencana. Itu beberapa waktu yang lalu, karena di Serdang KRB-nya itu sudah kadaluarsa. Jadi kita sekarang lagi bekerja sama dengan BNPB untuk menyusun KRB, kajian risiko bencana kita, yang akan kita jadikan pedoman dalam penanggulangan bencana 5 tahun ke depan. Kemudian ada juga nanti lagi kita kerjakan juga RPB, rencana penanggulangan bencana. Kemudian nanti di 2026 kita buat juga namanya kontingensi. Kontingensi itu adalah bagaimana mensimulasikan penanggulangan bencana per jenis bencana. Nah, itulah ada simulasinya ya? Ada simulasinya, itulah di kontingensi. Berarti emang BPBD ini bukan hanya menanganin ya Pak, sebelum terjadi juga bisa menginformasikan, karena kan pasti ada data ya Pak, bakalan terjadi di bulan-bulan berapanya gitu ya Pak. Nah kalau banjir itu biasanya di bulan Agustus sampai Januari. Panjang gitu ya Pak, dari Agustus. Jadi Agustus September, nanti puncaknya itu November Desember. Sekarang tanggal 12. Nah ini udah mulai puncak ini, cuaca ekstrim. Dan harus kita pahami bahwa klaster-klaster bencana itu ada gitu. Nah, apa itu misalnya? Jadi BPBD ini bukan dinas. Apa nih Pak? BPBD ini adalah badan. Bedanya badan dengan dinas adalah kalau dinas dia pelaksana teknis satu urusan. Misalnya dinas Kominfo, dia pelaksana teknis tentang Kominfostan. Nah, kalau badan ini adalah bukan pelaksana teknis tapi mengkoordinasikan beberapa dinas. Nah, jadi kalau ada bencana itu bukan berarti tanggung jawab BPBD, tapi tanggung jawab bersama, tapi dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana. Makanya kepala badannya itu adalah Sekda. Jadi kalau ada bencana di Deli Serdang, sesungguhnya itu bukan bencana BPBD, tapi bencana kita bersama Kabupaten Deli Serdang. Tetapi nanti dalam penanggulangannya itu menjadi dimonitor, dikoordinir oleh Badan Penanggulangan Bencana. Bukan berarti tanggung jawab BPBD ya Pak, tanggung jawab bersama juga. Misalnya begini, kalau ada banjir, kayak kemarin kan ada di Amparan Perak tuh ada 3 desa tuh banjir, tandem hilir 1, tandem hilir 2, tandem hulu 2. Nah, kita langsung koordinasi dengan OPD terkait. Nah, alhamdulillah Dinas Kesehatan sudah langsung membuka posko kesehatan. Nah, kemudian kemarin beberapa kejadian ada kebakaran. Nah, Dinas Sosial langsung membagi logistik untuk pemakanan. Nah,
kalau misalnya ada yang parah sumbat banjir, nah kita minta nanti SDBMBK untuk pengerukan atau normalisasi seperti itu. Jadi Bapak nih selaku Kalaksa ya Pak ya, Yeah. Dari beberapa bencana mungkin ada nggak sih Pak kecamatan yang paling rawan lah gitu, kecamatan yang paling rawan sama bencana? Ada. Apa itu Pak? Kalau misalnya banjir bandang itu daerah Sibolangit itu rawan tuh. Kalau longsor misalnya itu STM Hilir, STM Hulu, Gunung Meriah. Itulah Pegunungan tuh ya? langganannya longsor. Longsor ya. Bahkan terbaru semalam di Tanjung Merawa juga ada itu perbatasan STM. Itu ada korban nggak Pak? Belum. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ya Pak. Nah, kalau banjir yang paling rawan itu adalah Tanjung Merawa nih. Bahkan kemarin di Pera kan tanggal 12 Oktober. Iya. Itu baru banjir tuh, sampai macet total tuh mau ke Medan. Kayak putus jalan gitu ya Pak, Iya. langsung berhenti total gitu. Kemudian banjir tuh Tanjung Merawa, Batangkuis, Labuan Deli, Sunggal, Amparan, Pera. Inilah yang Rawan. rawan. Kalau banjirop yang tadi tuh, Iya, yang di pesisir tadi ya Pak ya. Nah kalau untuk Puting Beliung nih Pak, Nah, itu yang tadi, paling Puting rawan, Beliung tadi. yang era itu ya, Ya, yang jalan sampai ke Serge. iya, Bahkan iya. sebulan yang lalu itu 200 korban rumah itu di Serge. Tapi ya. alhamdulillah, di Serge ya Iya. Pak, tapi alhamdulillahnya untuk di Deli Serdang korban jiwa nggak ada ya Pak? Nggak ada. Kemarin kita hanya 11 rumah yang kita diminta juga data dari BNPB. Nah ada nggak sih Pak tantangan terbesar nih ketika turun ke lapangan waktu pas menghadapin bencana ini gitu? Saya pikir apalah ya, bagaimana sense masyarakat kita terhadap lingkungan ini yang paling penting. Jadi saya berharap sih sebetulnya bencana ini bisa sebagian kita tangani, bisa kita antisipasi manakala kita semua mau, itu menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian masyarakat bergotong royong ketika misalnya aliran sungai atau saluran air itu ada penyempitan, ada penangkalan. Nah, kalau itu dilakukan, ini sudah terbukti, Cak. Yang kita lakukan di Seputi, itu langganan banjir itu. Alhamdulillah sampai hari ini, mudah-mudahan tidak terjadi. Itu nggak banjir. Yang itu tadi, yang di Batuan juga nggak banjir lagi. Nah, itulah. Jadi kesadaran lah yang kita harapkan. Sampai kemarin di Percut, sampai masyarakat itu viral juga karena sudah dilarang jangan membuang sampah, dibuang juga. Akhirnya masyarakat menumpukkan sampah di jalan itu kan gitu. Nah itulah sebagai protes sosial kita masyarakat. Jadi saya berharap penanggulangan bencana ini jangan kita hanya mengandalkan kepada pemerintah, baik itu bupati, camat, dan desa. Tapi kalau masing-masing kita ini cara menjaganya itu insya Allah bisa. Oke, mungkin yang terakhir nih Pak, harapan Bapak nih untuk BPBD, untuk masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang, untuk Kabupaten Deli Serdang, apa nih Pak? Pertama, terhadap teman-teman BPBD, saya berharap kita lebih ikhlas lagi, lebih giat lagi, bekerja untuk penanggulangan bencana. Saya bersyukur sih punya tim yang bagus. Hasilnya ya lumayan. Itu tadi masyarakat tuh banyak yang senang ya. Ada beberapa testimoni. Nah untuk masyarakat Deli Serdang, ayo kita ciptakan Deli Serdang yang sehat. Salah satunya adalah sehat lingkungannya. Gimana caranya? Ya kita menjaga lingkungan, tidak membuang sampah, bahkan kita menata lingkungan supaya asri. Mudah-mudahan kalau misalnya ada pohon-pohon yang sudah besar, itu bisa mengurangi contoh puting beliung. Nah, kalau paretnya, saluran airnya terjaga dengan baik, insya Allah itu dapat mengurangi banjir. Kalaupun misalnya terjadi banjir, tidak lama dia endapannya, genangannya, langsung dia terbuang ke saluran seperti kanal atau sungai besar atau ke laut seperti itu.
Yang penting catatannya jangan sampai di pembuangan itu ada sampah sih Pak, Iya. karena nggak akan ngalir juga, percuma Dan ya yang kan Pak? penting itu begini, jangan setelah bencana baru kita menanggulangi Iya bencana. benar itu. Karena sama aja kan Pak, jadi 2 kali kerja juga Kerja gitu. repot. Gitu. Iya. Bagus waktu tenang-tenang, bersih-bersih, kita bersihkan gitu. Itu aja sih yang penting. Oke Pak, terima kasih ya Pak Ya. untuk closing statementnya. Terima kasih juga udah hadir di podcast kita. Kita Oke, tunggu lagi untuk makasih. kehadiran berikutnya dengan tema-tema menarik dan pembahasan yang menarik lagi. Oke, mari kita dukung terus program dan visi misi Bapak Bupati Deli Serdang. Dan mari kita menjadi warga yang taat pajak agar pembangunan di Deli Serdang lebih maju lagi. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Pemkab Deli Serdang. Akhir kata saya Ica, mewakili Bapak Mukti Ali dan seluruh kru yang bertugas. Terima kasih, sampai jumpa lagi.